Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kelistrikan jantung. Sebelumnya saya telah menggambar jantung secara lebih sederhana sehingga akan mudah dipahami ruang-ruangnya dan akan mempermudah eh, membayangkan bagaimana nanti kelistrikan jantung. Oke, jadi fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh termasuk ke paru. Nah, jika ada yang belum nonton videonya, bisa ditonton terlebih dahulu video sebelumnya. Oke, kembali ke kelistrikan jantung. Jadi, darah yang ada di jantung ini nantinya akan dipompakan ke seluruh tubuh. Jadi, alirannya dari atrium, kanan dan kiri secara bersamaan, nanti darah akan mengalir ke ventrikel kanan dan kiri, dan kemudian bersama-sama nanti akan dikeluarkan melalui aorta dan arteri pulmonal untuk ke seluruh tubuh dan ke paru. Jadi, gerakan-gerakan yang dibuat jantung untuk memindahkan darah dari ruang satu ke ruang lain dan akhirnya dikeluarkan dari jantung itu memerlukan koordinasi. Dan yang berperan adalah kelistrikan jantung ini. Oke, jadi dari mana kelistrikan jantung itu? Kita review sebentar mengenai lapisan-lapisan jantung. Jadi yang di dalam ini namanya endokardium, ya. Kemudian yang bagian luar adalah perikardium dan yang tengah ini dinamakan dengan miokardium. Nah, di miokardium, di dekatnya vena cava superior, di sini ada area yang secara otomatis tanpa ada pengaruh dari sistem saraf pusat maupun dari hormon, dia akan mengalami depolarisasi, ya. Dan area ini mempunyai aktivitas kelistrikan. Ini disebutnya dengan pacemaker atau sinoatrial node atau yang disingkat dengan SA node. Area ini secara intrinsik tidak stabil sehingga itu secara spontan tanpa ada pengaruh dari saraf, kemudian dari hormon, dia akan mengalami depolarisasi sehingga menghasilkan impuls elektrik, ya. Jadi ini mengalami depolarisasi sendiri tanpa ada campur tangan dari saraf maupun hormon, ya. Kemudian area SA node ini merupakan area yang fokus untuk mengendalikan aktivitas kelistrikan jantung. Nah, ada area lain yang juga mengalami depolarisasi atau mempunyai aktivitas kelistrikan. Itu letaknya ada di sini, di antara atrium dengan ventrikel. Karena letaknya ada di atrium dengan ventrikel, maka dinamakan dengan atrioventricular node atau AV node. Nah, tapi semua perintahnya berasal dari SA node. Jadi SA node ini yang memerintahkan area lain yang mempunyai aktivitas listrik untuk masalah kelistrikan. Jadi di SA node ini dia akan mengalami depolarisasi, kemudian akan mempengaruhi sel-sel di sekitarnya yang juga mempunyai aktivitas listrik, ya. Jadi dia punya 3 jalur. Jadi ke sana, ke arah atrium kiri, sehingga atrium kiri pun akan berkontraksi. Ini dinamakan dengan jalur yang anterior. Kemudian ada jalur posterior, ya, saya gambar titik-titik. Jalur posterior, dia di belakang. Kemudian jalur tengah. Jalur tengah. Tapi nantinya ya akan menuju ke avenue. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi dari SA node dia akan ke AV node melalui 3 jalur dan ke atrium kiri. Nah, pada area tengah ini, di area katup-katup jantung, dia terbuat dari jaringan fibrosa yang kaya akan kolagen, dan dia tidak baik sebagai konduktor listrik. Jadi, listrik tidak dapat melewati lingkaran ini. Ya, jadi jangan dibayangkan ini 2 dimensi, ini adalah 3 dimensi. Ya, jadi kelistrikan itu tidak dapat melewati
cincin yang ada di tengah ini, cincin fibrosa yang ada di tengah ini. Makanya kelistrikan berjalan melalui septum ini atau sekatnya jantung ini ya, yang merupakan miokardium. Nah, sampai di AV node ya, yang sebenarnya terjadi kan tadi SA node ke AV node itu perlu waktu ya sekitar 40 milisecond, dan ini baik karena memberikan kesempatan darah untuk mengisi ventricle penuh terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dari AV node kemudian ventricle-nya akan berkontraksi. Jadi ada jeda untuk memberikan kesempatan darah mengisi ke ventricle terlebih dahulu. Nah, setelah dari AV node, kemudian di sini ada bundle yang disebut dengan AV bundle atau sering disebut dengan bundle of His. Ya. Kemudian bundle of His ini akan bercabang. Sebenarnya cabangnya banyak, tapi yang utama dia akan ke sini. Kemudian dia akan ke sini. Ya. Kemudian dia akan ke sini. Nah, di sini dia juga akan mengalami percabangan. Ya, di apek ini dia akan bercabang-cabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Oke, ini dinamakan dengan serabut Purkinje. Ya. Oke, yang ini dinamakan right bundle branches. Yang ini namanya left bundle branches. Oke. Nah, ini kan dia ke bawah melalui septum ya, bercabang ke kanan dan ke kiri di miokardium ya, di apex. Nah, bercabang lagi menjadi serabut Purkinje yang berfungsi sebagai konduktor dan nantinya akan mengantarkan impuls listrik ke area yang kontraktil di miokardium. Ini yang menyebabkan depolarisasi dan kemudian ada kontraksi ventricle. Nah, sehingga darah akan terpompa ke sini, ke aorta melalui katup aortik dan ke arteri pulmonal melalui katup pulmonik. Oke, jadi mudah dipahami mengenai kelistrikan jantung. Mari sedikit direkap ya. Jadi di miokardium, di dekat vena cava superior, itu ada pacemaker yang disebut dengan SA node. Dia mengalami depolarisasi tanpa adanya campur tangan dari sistem saraf pusat maupun hormonal. Kemudian dari SA node, dia akan mempunyai jalur listrik di 3 jalur. Ke arah atrium kiri, kemudian arah tengah, dan arah posterior. Kemudian bersatu menuju ke AV node. Ke AV node, kemudian ke bundle of His atau AV bundle, kemudian dia akan bercabang menjadi right bundle branches dan left bundle branches yang ada di apex jantung. Kemudian bercabang lagi di serabut Purkinje yang merupakan konduktor, dan selanjutnya listrik akan diantarkan ke sel-sel yang kontraktil sehingga terbentuklah kontraksi otot jantung seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.